Spill spill. Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku Kay Natali di Spill Spill. Nah, kali ini kita kira-kira membahas apa ya dan dengan siapa ya? Dinda Ratna. Yeay. Nah, sekarang aku lagi sama Dinda Ratna nih. Dinda Ratna ini adalah salah satu mahasiswa di perguruan tinggi di Yogyakarta. Kira-kira di mana sih itu untuk universitasnya Dinda sendiri? Halo semuanya, kenalin aku Dinda. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Pendidikan Akuntansi di Universitas Negeri Yogyakarta. Oh, mahasiswa UNY nih. Berarti calon guru. Iya nih, karena basicnya udah pendidikan ya. Oh, jadi beda ya kalau untuk pendidikan dan juga akuntansi. Oh ya maaf, ini kita langsung mulai ya teman-teman semuanya. Tanpa ada basa-basi, kita langsung aja mulai gitu ya. Oke. Dikit tadi mengenai pendidikan sendiri, jadi ada perbedaan sendiri nih sama pendidikan akuntansi sama akuntansi sendiri. Iya, karena di UNY sendiri itu kan ada akuntansi murni sama akuntansi pendidikan. Nah, kalau akuntansi murni itu emang apa ya? Akuntansinya tuh lebih kayak mendalam dan juga nanti outputnya dari mereka tuh mungkin jadi akuntan atau di perusahaan-perusahaan gitu. Harapannya itu sedangkan kalau misal pendidikan karena emang kita basicnya ada pendidikannya, terus nanti di mata kuliahnya juga mempelajari mengenai hal-hal berbau pendidikan gitu. Nah, kita emang outputnya diusahakan menjadi guru kayak gitu. Jadi perbedaannya itu nanti lebih ke output dan juga konsentrasi belajarnya seperti itu ya. Dinda sendiri kenapa milih pendidikan akuntansi tidak akuntansi gitu kebetulan? Karena menurut aku sendiri ini sih, kemarin kan aku sebelum di UNY ini kan udah nyoba-nyoba di universitas lain. Apakah itu tetangganya? Iya, salah satunya itu. Terus mungkin di Universitas Diponegoro juga. Terus kan aku daftarnya di akuntansi gitu, akuntansi murni gitu, dan itu ketolak semua gitu. Terus akhirnya ibu saya coba yang pendidikan akuntansi di UNY dan ternyata emang rezekinya di situ. Oke. Mbak Dinda itu lewat jalur apa nih untuk masuk di UNY sendiri? Aku sendiri masuk jalur mandiri. Sebenarnya. Iya. Tuh jadi gimana ya, walaupun mungkin kalian semua di sini di SBM waduh gak keterima di mana-mana kayak gitu. Tadi mungkin juga sempat dibahas sama Mbak Dinda bahwa Mbak Dinda nggak keterima di beberapa di sebelah di UGM, di Undip gitu ya tadi, tapi akhirnya bisa masuk UNY. Gimana caranya? Yaitu dengan berbagai macam jalur tadi. Jalur tuh juga banyak ya, jadi nanti bisa biasanya ngecek jalur-jalur gitu di mana sih? Di website ada ya, di website ada ini PMB biasanya. Oh ya, di PMB nanti itu bisa banget buat mungkin adik-adik ya yang mau siap, adik-adik atau mungkin yang mau ngelanjutin buat kuliah nih, bisa banget dicek gitu ya di situs mungkin websitenya PMB penerimaan mahasiswa PMB dari UNY bisa, atau mungkin di universitas yang diinginkan tinggal klik aja di Google, itu udah ada semua untuk jalur-jalurnya, terus juga syarat-syaratnya. Kalau untuk syarat-syarat untuk di jalur mandiri sendiri tuh ribet nggak sih? Enggak ya? Kemarin aku tuh pakai jalur mandiri prestasi ya, jadi pakai nilai rapor gitu. Nilai rapor. Ada juga yang pakai skor UTBK atau yang ini tes ada juga. Nah, nanti kalian mau yang tuh macam-macam kan. Dan ada juga nih kalau dari, kan aku juga kebetulan UNY juga yang itu sama ya kebetulan. Itu kalau aku tuh jalur mandirinya yang prestasi non akademik, jadi pakai sertifikat doang kayak gitu. Jadi nggak pakai rapot. Jadi kalau misalnya kalian takut aduh rapotku jelek, nah kalian coba pakai sertifikat ya. Tapi jangan sertifikat rumah ya, sertifikat gitu ya. Apakah enjoy di sini? Mungkin karena mata kuliahnya masih berbau akuntansi ya. SMA saya juga pengennya akuntansi gitu. Jadi masih enjoy aja sampai saat ini. Tapi susah nggak sih kalau kuliah di prodi pendidikan akuntansi sendiri menurut Dinda gitu? Iya, susah-susah gampang. Susah-susah gampang ada ya. yang gampang, ada yang susah. Susah gitu.
let it flow aja. Oh, let it flow guys, itu tadi ya. Jadi memang kita ketika menjalani sesuatu tuh memang ada susahnya, ada gampangnya gitu. Nggak bisa kita terus-terusan pengen gampangnya aja, atau mungkin kita bakal dapat susahnya itu kayak impossible juga gitu ya. Dia tuh berarti ngekos ya? Iya. Nah, ada nggak sih suka dukanya menjadi anak kos nih? Karena kebetulan aku tuh kan di Jogja, dan aku juga kuliah di Jogja nih, jadi aku nggak tahu nih rasanya ngekos tuh gimana, terus suka dukanya jadi anak kos tuh kayak gimana? Itu gimana sih Dinda? Oke, kalau sukanya mungkin lebih bebas ya. Lebih bebas maksudnya Fleksibel, iya, secara fleksibel. waktu dan Terus lain-lain ya. apa ya, kalau dukanya ya harus mandiri gitu. Apa-apa harus sendiri, cari makan sendiri. Mungkin ntar ya nyuci sendiri kalau kamu nyuci sendiri atau laundry gitu kan. Ngekosnya itu deket nggak sih dari kampus gitu? Deket banget. Di Malang. Naik ini jalan kaki berarti atau Enggak, gimana? naik motor. Naik motor. Kenapa tuh Karena kok saya naik mager. Enggak, sudah mahasiswa jombo ya. Iya. Lo jalan kaki tuh udah Sudah capek banget gitu ya. Enggak, ini kalau berangkatnya sih masih semangat ya. Oh, Pulangnya pulangnya. kadang yang Iya. udah capek habis kuliah gitu. Pernah homesick nggak sih kalau masalah jauh dari orang tua kayak gitu? Mungkin pernah gitu ya, karena kan dulu aku awalnya ini ya masuk di organisasi mahasiswa. Nah, itu kan lumayan agak sibuk gitu. Nah, jadi sering di Jogja ya. kebanyakan weekend kan pasti ada program kerja gitu iya. kan. Bikin jarang pulang gitu. Dan juga yang kedua ini pas sakit. Pas sakit bener-bener kayak gimana ya, dulu pas di rumah pasti kan ada orang tua yang iya. nanganin kayak gitu. Ini di kos sendiri. Harus sendiri gitu ya. Kalau sakit tuh bener-bener kayak pengennya pulang gitu. Karena lebih ke ini ya sendiri, terus jadinya susah mau ngurusin dan lain-lain yang biasanya nggak dilakukan sendiri gitu ya. Nah, ini berarti udah berapa tahun sih di Jogja sendiri stay-nya untuk kuliah? Stay-nya setahun kurang. Loh, tapi udah semester 6. Oh, pandemi ya? Pandemi, jadi aku angkatan corona. Kalau angkatan corona itu berarti mengalami di mana online learning gitu ya. Nah, itu gimana tuh untuk menghadapi situasi-situasi kayak gitu, apalagi kan di rumah nih yang mana notabene tuh banyak banget ke-distract sama berbagai macam aktivitas, gak bisa fokus kuliahnya. Itu gimana tuh? Iya, ada suka duganya gitu. Sukanya masih bisa disambi. Terus bisa sambil rebahan. Iya, oke. Astagfirullah, jangan ditiru ya guys. Jangan ditiru. Tapi kadang dengan gitu tuh kita bisa lebih produktif di berbagai macam tempat gitu loh. Nah ya kalau dukanya jadi gak paham gitu yang dijelasin sama dosen. Tidak fokus ya dengan kuliahnya gitu, karena mungkin kan rebahan lanjut tidur gitu. Iya, langsung bablas tidur gitu. Nah itu gimana kalau misalnya nggak paham materi terus tiba-tiba dikasih tugas nih dari dosennya, itu gimana dong cara mengerjakannya? Kan biasanya dosen tuh ngasih PPT gitu, mungkin bisa lewat PPT itu cari jawabannya di situ. Tapi kalau emang pentok nggak dikasih gitu, cari di Google. Oh iya, bisa belajar dari mana aja atau lewat YouTube juga bisa. Oh iya, benar-benar. Apalagi sekarang tuh zamannya TikTok tuh bisa tuh, TikTok biasanya video pendek-pendek itu bisa jadi salah satu informasi-informasi ya sebenarnya bisa relevan sama mata kuliah di kampus sendiri ya, kayak gitu ya. Wow, kerennya menarik juga nih. 1,5 ya? 1,5 atau 1 tahun nih di Jogja? Oh, 1 tahunan di Jogja. Itu kalau secara dari segi pertemanan tuh gimana tuh? Susah nggak sih dapat teman di kuliah di situasi pandemi? Terus mungkin juga di Jogja baru 1 tahun. Kayak mungkin temennya masih sedikit, belum tahu informasi yang lain-lain, itu gimana tuh? Iya, kalau misal untuk jujur ya, kalau emang teman sekelas emang malah lebih kurang gitu. Lebih kurang. Iya. Sedangkan kalau abis itu kan aku ikut di Ormawa. Oh iya. Nah, itu malah deket di situ. Ormawanya, teman-teman lingkup Ormawa gitu. Enggak ya. Teman kelas itu jarang ketemu gitu ya. Secara online pun juga pas kelas juga nggak mungkin ngobrol ya secara online gitu ya.
Dinda sendiri di sini udah 1 tahun nih. Di 1 tahun itu nih, kan tahu sendiri nih Jogja itu kan kota wisata, banyak banget destinasi wisata, mau nyari apa aja ada, secara alam ada, secara budaya ada, seninya juga ada. Kira-kira dalam 1 tahun itu tuh Dinda udah pernah kemana aja gitu destinasi wisata di Jogja sendiri? Kalau aku sendiri karena emang dulu awal-awal masih sibuk di Ormawa gitu. Jadi emang kebanyakan tuh masih kos kampus gitu, ataupun kadang nongkrong gitu di kafe atau di mana buat rapat ya gitu. Nah, kalau emang buat wisata emang jujurly agak kurang gitu. Tapi kalau misal ke tempat-tempat wisata pernah gitu. Kalau sering tuh kadang ke Kaliurang, gitu. Terus juga karena di Jogja tuh apa ya, banyak budayanya tuh kental gitu. Terus seninya juga ada. Terus kadang juga ini apa, ke museum. Museum. Ternyata maksudnya di zaman yang udah kayak gitu tuh masih banyak juga ya yang ke museum gitu. Kalau museum di Jogja sendiri dari Dinda ngerekomendasiin kemana sih? Kalau mau yang murah dan gratis gitu, kalian juga bisa ke ini Museum Sono Budoyo di titik nol. Di dekat titik nol itu ya, buat teman-teman semuanya bisa di sana. Boleh nggak sih di spill sedikit tuh di sana tuh ada apa aja sih? Ya sebenarnya ya kayak lukisan-lukisan, terus karena di Sono Budoyo itu ada Jogja gitu ya, jadi ada kayak tulisan-tulisan aksara Jawa, kayak terus gitu. Kayak patung-patung atau wayang, Wayang, gitu. okay. Nah gitu banyak itu ya, yang cari kayak estetik Gitu. Bisa banget ke bisa. situ ya, estetik. Apalagi sekarang tuh lagi banyak banget yang berkain gitu. Cocok banget ya ke tempat-tempat kayak gitu ya. Oke, keren. Kalau ke pantai ini nggak pernah nih kalau ke pantai? Jauh ya karena di Bandung sama Gunung Kidul. Gunung Kidul. Itu belum pernah sama sekali. Boleh lah kalian ajak aku. Iya nih, buat teman-teman bisa juga tulis di komen ya. Kira-kira rekomendasi pantai yang cocok buat Dinda nih kayak gitu. Karena hari gini loh ke Jogja nggak ke pantai tuh kayak agak sayang banget. Padahal pantai tuh kayak tinggal berjejer gitu. Ya padahal di gunung emang bagus. Sekali 1 hari kamu bisa ke berbagai macam pantai gitu ibaratnya kan. Karena emang ini ya. Karena emang deket-deket dan bentuk pantainya tuh beda-beda gitu loh, jadi gitu. Bervariasi gitu loh. Okay. Nanti bisa dicoba ya Dinda. Iya di note. Oke. Ternyata Dinda jarang banget nih buat berpariwisata di Jogja. Dan mungkin nanti juga teman-teman yang punya bayangan, waduh aku kuliah di Jogja kayaknya bakal pergi main terus ke sana kemari, tapi kadang tidak sesuai dengan fakta. Kadang kayak gitu ya, pas dulu sebelum kuliah pengen deh Jogja kesini realitanya malah mager, cuma di di kosan kayak gitu. Itu sih mungkin sedikit apa ya, spill dari Mbak Dinda nih. Mungkin ada closing statement nih buat teman-teman dan juga adik-adik yang akan lanjut untuk kuliah gitu. Mungkin ada motivasi atau kata-kata semangat buat mereka gitu, bisa Mbak Dinda silakan. Ya buat kalian yang mau masuk di perguruan tinggi ya, mau itu di UNY ataupun di univ lain gitu, yang penting pertama belajar gitu. Dan juga ini aja sih, mulai untuk adaptasi, karena emang kita tuh beda ya antara SMA dan mahasiswa itu udah beda gitu. Nah terus apalagi ya, mungkin untuk apa ya, mempersiapkan ini aja mental kalian gitu ya, mental baik itu psikis ataupun fisiknya gitu. Nah, karena kita kan juga nantinya bakal harus mandiri gitu loh di perantauan gitu. Wow. Tepuk tangan buat Mbak Dinda, keren banget. Hari ini kita kedatangan tamu yang inspiratif, juga udah nge-spill tentang experience-nya selama kuliah di Jogja gitu ya. Semoga teman-teman semuanya yang nonton bisa mungkin termotivasi, juga lebih semangat lagi, dan mungkin juga calon-calon mahasiswa nih bisa tertarik juga, mungkin bisa di UNY atau mungkin universitas-universitas lain yang ada di Indonesia seperti itu. Terima kasih Mbak Dinda udah menyempatkan waktunya hari ini ya kayak gitu.
Terima kasih juga buat penonton sekalian yang sudah menonton Spalspil. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan bintang tamu inspiratif lainnya. Spalspil. Dah.